TPA. Setelah kana dasar tauhid anak min buno isang ajih karaya ka membutuhkan kepada keterangan yang lebih lanjut daripada haba urensi haba gure buno Allah. Nah, perlu kepada dalil. Jika dia anaknya itanya karena pegah baklung Allah nah terdali na Allah. Dalil yang paling dasar adalah wujud alam. Na alam yang ken alam selain Allah itulah dalil tentang adanya Allah. Nyan enan mentang eleh kajut raya lam anak mi puno ka dipun ka ingin tahu dari jalur mana alam dikendali kepada Allah. Jihad wujud ba'dal adam ataupun jihad imkan. Wei yang kakadi keleh kai goleh untuk keterangan adanya Allah. Sehingga seterusnya anabi dengan tengah garaya kan membutuhkan ilmu untuk tolak subhan yang didatangkan dari kaum yang berseberangan lagi mungkin jino karena orang yang pegah Allah di langit yang berpegang kepada ayat suci Al-Quran innallaha ala arsyis tawa. Yang ini pun membutuhkan dalil untuk jauh tentang pendapat yang pegah Allah bertempat bersemayam di atas aras. Yang sekedar contoh tauhid dasar dan tauhid berkelanjutan di saat ilmu tauhid itu dibutuhkan penambahan. Jadi kan aja. Ma'rifah Allah, ma'rifah yang na pada para aulia. Ma'rifah yang na pada aulia adeganyan ka bersih lagi ban lahi bakma. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Tiap-tiap anak yang baru lahir hatinya suci bersih. Ibu bapanya lah yang mengarahkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Karena salah ibu dan ayah red didik 20 tahun yang kau likun pesantren manteng ni mandum anak gedanya tajuk Pak SD tamat SD SMP tamat SMP SMA kalian kuliah di perguruan tinggi umum kalian dibuka calon untuk jadi pemimpin tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya mutunoh daftar calon. Padahal ilmu yang dimiliki kadang-kadang kan jurusan pemerintahan. Letak kalian insinyur pertanian daftar calon diri menjadi bupati. Dibayangkan ilmu yang gemurno cara pupuk padi seharusnya enggaknya dua orang pun orang bertani kiban tabu pupuk padi kiban tapemprot padi kagidu bangku bupati. Kadang-kadang enggaknya lulusan PU yang dia pegat tua geduk ke gubernur. Bayangkan tu yang akan puput saat keinginan paling getem gumurno oleh paduk tun gumurno pemerintahan tidak aju tete ke calon lahirlah yang kejadian yang kena dan bocor rahasia pejabat karena mufum agama wate muncul tes Quran jangankan hukum yang lain Quran hanajid panajid teman sekolah SD dumna pelajaran agama ba SD kemudian SMP kemudian SMA kemudian
kuliah di perguruan tinggi umum menjadi pejabat. Nyo nanggro bedanya yang kau ikut karena tentang orang yang pimpin kitanya rakyat, menyebut pemimpin rakyat anak betul rakyat lebih long anak betul falillahilham akhirnya pesantren kali para kader ulama muda api kali menyoroji abun di Tamalanga jupa harim kamu jak pula karena ulama golong le pesantren manteng nit jinau ke puluhan ribu kader ulama dan pesantren di Aceh, maka lun luncok sebuah inisiatif lung pegot si pula para alumni bengah telun abon gepaharim jak sekula ilun lumpegat sekula di dayak padahal orang alumni yang awal hana habis dengar rahsia dan petuah-petuah daripada abon menyabun awal gepaharim kamu jak sekula dengan alasan ulama golong le pesantren manteng ni, tapi saat dino karena dia takkan sabah desa kali habah balai pengajian tu yang kena buat lo. Jadi lun pegat sikula nak menggaduh urangnya ngang kerja bak pemerintah nah yang jadi penyuluh anak rencana li pedang balai yang kerja bak pemerintah ke pedang balai, jadi kaimbang antara pelajaran agama yang disampaikan oleh orang berjak sekula, oleh orang jak sekula jid kedua pak-pak yang jid dipakai dalam unsur pemerintahan. Yang adalah cita-cita almarhum abun yang kadang-kadang oleh orangnya yang awaiwo hana kedemai dengar. Karena yang berbicara lun dengan abun dalam moto saat abun gemai moto lunduk di samping untuk jablo bahan bangunan ubirin lentanya mbak abun pakan abun Tanjungan gejak tu bahkan tu urusan agama 8 tahun mati daya so penting daya dengan kantu spontanitas abun gejawu uikah uke payah tak fikir kanto urusan agamanya kepala di alumni daya han mungkin menyonggak ijazah daya merumput jabatannya karena syaratnya harus S1 maka dengan seperti pula orang daya padungtun yang kau likut jino 20 poh kanto urusan agama kedua alumni daya dan penyuluh lebih 20 penyuluh bahkan tu urusan agama anasi yang kajian ke dosen di Unima dan di Institut Agama Islam Al-Atiziyah karena doktor dari produk daya peludro karena anasi S2 dan S1 yang sedikit perkembangan daya uke harus terfikir menyohan zaman longkalan alumni daya wate dua musinoh ile bak pegat daya ataupun balai pengajian orangnya musinoh emosi biasa orang banwonya ketemu kesalahan dengku emosi awal kadang-kadang khutbah anak mualan kadang-kadang bawa fitrah anak tip syarat lagi ilmu yang ke gemono oleh orangnya yang secara baru yang ke konsep baru emosi jadi dengan tak lalu orangnya ke gaduh bahkan tu kajet ke dosen anak ketemu urusan dia baru emosi ada kala mungkin pedang balai dalam sebuah desa dua ataupun leher balai pengajian yang konsep berganti pula zaman. Jadi kembali kepada didik
Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf, yang merupakan yang ilmu dasar, ilmu pokok. Karena tauhid ibarat tanah bagi orang yang bercocok tanam, fikih ibarat tanaman, tasawuf ibarat pagi. Kemudian tauhid, fikih dan tasawufnya yang fardhu ain. Fardhu ain artinya dituntutkan kepada setiap individu, perorangan harus mengerti tauhid, harus mengerti fikih dan harus mengerti tasawuf. Tauhid lagi penjelasan bunuh tingkat pertama, adapun berhajat kepada tingkat kedua dan tingkat ketiga. Adapun fikih untuk mempelajari ibadat yang wajib. Masing-masing ibadat yang wajibnya syarat, rukun, sah, batil. Yang namanya hantar doa beribadat. Kadang-kadang ruh ibadat kitanya di jalur yang tidak sah karena hansip syarat ataupun hansip rukun, karena berwasaf dengan hal-hal yang membatalkan ibadat. Perlu kepada tasawuf untuk bagi ibadat yang kata kerjakan dengan dasar tauhid dan mengerti hukum fikih perlu terjaga, karena ada sifat-sifat hati yang hanagat yang bisa menghanguskan, membatalkan, menghapuskan ibadat yang kana. Contoh dengki menteng, al-hasadu ya kulul hasanah kama kulun narul hataba wal ashba. Penyakit dengki dapat menghanguskan amalan kebaikan sebagaimana api menghanguskan rumput dan kayu yang kering. Nyan mahan apa juga. Jadi kombinasi ilmunya tauhid, fikih dan tasawuf sangat perlu, dan itulah misi daripada Tastafi. Tastafi lun sebagai pembina, lun pegat untuk majelis pengajian dan zikir tasawuf, tauhid dan fikih. Ingin supaya pengajian tauhid, tasawuf dan fikihnya meratai daripada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan kampung rubah dusun. Maka saatnya untuk sementara Tastafinya berkembang katuk tingkat kampung, cuma realisasi jalannya pengajian yang belum. Mungkin orangnya nak hadir pengurus Tastafi di daerah yang tujuan pokok adalah pengajiannya berdua desa, berdua kampung, kan hanya tingkat kecamatan dan kabupaten Mandar. Sistem ini ada yang akan menerapkan di pusat menyetingkan kecamatan benar sabab pengajian yang diikuti oleh tenaga pengajar untuk kampung. Tujuan supaya masalah hadisah yang golong jelas hukum dibahas tingkat kabupaten ataupun kecamatan bersama para guru-guru, supaya penyampaian tentang hukum masalah hadisah ke masyarakat kampung bersama penegah menyohana ladung penegah meno lagot ladung penegah mati. Di antaranya kondisi yang lagi nyojino pakiban hukum jakwaji dengan menyohana tersatukan pemikiran para ulama katanya yang di MPU diistilahkan dengan ijtihad jam'i, karena menyetahid mutlak perorangan hana barang di sini, yang kemungkinan jika tak pakai istilahnya di satu masalah hadisah yang rohlomna dihukum secara tersendiri di dadu tak pakar tak pertama
masalah kejadian yang lainnya supaya sama penegah antara ulama provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan dan desa. Masalah-masalah kejadian dino yang penting hana tabuh pendapat para abu, para tengku budanya dalam disampaikan kepada masyarakat. Dan terjadi di tingkat kabupaten dan kecamatan hana yang sanggup diputuskan dalam musakarah, dalam seminar dino kita kirim masalah yang kepada MPU Aceh, karena di daerah dinopih karena lembaga bahsul masail di tingkat daerah yang raya urangnya bersedia untuk membuka kitab-kitab yang perlu dikaji secara mendalam dalilnya dan sebagainya untuk mengambil satu keputusan. Nyanban rencana daripada majelis pengajian dan zikir tastafi. Mudah-mudahan dalam laporan tuan dengar untuk Aceh Selatan karena pengurus coba mengusahakan untuk mentindaklanjuti pengajiannya untuk kecamatan dan desa. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua daripada ayat tersebut buno, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, kombinasi antara iman dan ilmu, yang ilmu buno terdiri daripada tauhid, fikih dan tasawuf. Allah akan angkat derajat kitanya lebih tinggi daripada orang yang iman tanpa ilmu, nah ilmu tanpa iman. Demikian tausiah singkat daripada orang tuan. Selanjutnya harap kepada MT buka sesi yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Mulia Abu atas pemaparannya. Dalam pemaparan Abu tadi mencangkup pembahasan beberapa poin. Abu ada menyinggung tentang masalah tauhid, kemudian fiqh dan tasawuf. Untuk selanjutnya kita memasuki kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada panitia untuk memberikan mikrofon kepada para hadirin. Mungkin ada di antara para hadirin yang sudah berhadir yang memberikan pertanyaannya. Ini adalah uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penghormatan dan kemuliaan kamu menumpang mantong kepada pembicara yang telah terdahulu. Selaku pribadi, gure-gure yang nadiku yang lun tuan muliakan. Bak-babak yang keduanya, dupegah puno kamu dengar na seksi tanya jawab. Jadi hana karena ngon-ngon yang lain, utusan-utusan yang lain yang perlu penuh untuk dimanyong, hana lun perpanjang mukadimah. Salah, silap, janggal, ada nama pribadi lun laki berayat darmu'ah. Langsung kepada pertanyaan pertama buno, masalah rujuk, talak dan nikah. Kemudian yang menjadi pertanyaan kepada kamu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 nagakeun setiap pernikahan dilaksanakan di kantor KUA. Artinya mantau pelaksanaannya digampung tanpa buku nikah. Dalam halnya sampai di mana tugas atau tanggung jawab untuk memberi masukan kepada pemerintah oleh tengku-tengku, oleh imam cik, oleh tengku-tengku pesantren untuk memberi masukannya kepada pemerintah melalui KUA untuk masyarakat tidak lagi terjadi pernikahan di kampung, belum pernikahan dia. Halnya yang kamu tanya
apa yang harus dilakukan oleh tengku-tengku untuk bisa dilaksanakan oleh paket pernikahan liarnya atau pernikahan di kampung hanya tercatat di kantor KUA. Yang tahu. Sabtu yang kedua, dengan segala hormat kamu laki kepada abu atau kepada tengku-tengku abu-abu kamu yang nariku, karena kamonyo hanya buat bak pesantren, hanya duk hanya lengo-lengo majlis laginya, jadi ilmu sangat terbatas, sangat kurang bahkan hana sama sekali. Oleh karenanya sepantas kamu tanya apakah yang mewakili pribadi atau mewakili masyarakat yang untuk kita bahas, karena kamu berasal dari Kuala Bau, Kelut Utara, kamu sendiri dari Kuala Bau, Kelut Utara, kena tanya ke langkah fokus kamu dongnya atas nama masyarakat dalam hal wate cok puasa atau uraya, karena yang berkembang dalam masyarakat yang barangkali kamu dianggap hidro tokoh masyarakat, jadi menjadi kamu input keluhan-keluhan yang dalam masyarakatnya, sehingga pertanyaan akibatnya jauh yang tak sejauh nyo uro satu uro raya ye tengok kampung ye uro minggu ci uro kampung ye uro Senin yang lego uro raya lagi yang cit masalah puasa. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kamu laki kepada ibu agak sedikit penjelasannya kamu dong pat kamu mat contoh, karena antara tengku dengan tengku pun berbeda uro raya atau jok puasa. Punya kalimat yang lu sampaikan hana jok lu laki berayu maaf yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilakan kepada dua pertanyaan yang kalian tahu belum. Terima kasih. Masalah rujuk talak dan nikah oleh pemerintah dalam halnya kegiatan Awakantu yang kitanya dan keputusan dari pemerintah kantor urusan agama. Jadi dalam bidang urus agamanya khusus rujuk talak dan nikah tempat di kantor urusan agama yang oleh kepala di kantor urusan agama setelah terjadi baik nikah, talak dan rujuk akan rujuk surat sebagai keterangan telah nikah, telah cerai dan telah rujuk kembali. Gino kejadian dalam masyarakat karena tengku yang nampak minta bank kepala kantukan kerani kantukan gaknyan ke semua ber tapi naurung yang salah seharusnya gaknyan gejak orang tu karena syarat-syarat tertentu yang hendak dipenuhi menyuruhkan tu dipilih tidak bak tengku ditengkupi rezeki katro tolak nama datanya sangat kebutuhan. Bayangkan dino 3 penikah 5 ortu 6 ortu mudah tak bang rumpel itanya yang perlu taingan yang orang yang jak kenan bunuh yang kasalah kaprah kantona kepegejak kenan dan yang namanya hinan nama yang kau populer nikah liar berarti tanya jak kenan menyokon ke berkelut demokrat dagai buat tu kelut tentang yang buat muka 5 ke berkelut ci mupakat beja hana sebut temah hana soja. Jadi kesalahan dari kitanya masyarakat pun
karena ingin nikah, ingin demalik dan sebagainya, tapi yang ramai nikah tadi lihat. Kemudian untuk membasmi yang ditanya pedomani sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Pertama, apakah nikah liar itu tak anggap mungkar? Baru kita cari solusi. Menyatakan kepada perintah agama, ya taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Allah dan Rasul hanya perlu koreksi apabila ada perintah, ada larangan, spontanitas wajib taat. Kenapa? Kalimat ayat Quran tersendiri berbeda. Allah dan Rasul berulang ati'ullah wa ati'ur Rasul, sedangkan untuk ulil amri kena berulang ati'un wa ulil amri minkum. Perbedaan kinan ulil amri perlu dikoreksi tentang wajib taat. Yang penting ubo yang paling raya dekna perintah kepada yang maksiat, berdasarkan kepada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Apabila perintah daripada ulil amri tidak mengarah kepada maksiat, bahkan maslahah bagi kita rakyat, wajib taat. Dengan terjadinya nikah liar, berarti orang hanali taat kepada pemerintah. Menyadasar taat pemerintah guna wajib, jino kagetingai bu wajib berarti maksiat. Menyamaksiat hadis buno yang dirubah maksiat di tingkat yang pertama biadik yang dalam kitab Punan tapi dua karangan Muhammad Amin Kurdi, Tanwirul Qulub, bukan Tanwirul Anwar ya, Dawiyah. Dalam kitab Tanwirul Qulub biyadi ay umara, yang diperintahkan merubahkan kemungkaran yang sedang terjadi langsung dengan kekuasaan, itu pemerintah. Fa illam yastati' fa bilisani ay ulama. Tidak sanggup dengan kekuasaan karena memang kita tidak punya kekuasaan, yang punya kekuasaan adalah umara, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi ay awam. Jika tidak sanggup dengan tangan dan lidah, hanya dengan hati saja kita membenci tindak tanduk tersebut karena bersalahan dengan perintah agama. Kembali kepada kejadian yang tadi dalam masyarakat, adanya qadhi liar. Tugas orang yang berilmu ataupun para ulama melapor kejadian tersebut kepada yang berwenang. Paling rendah dilaporkan kepada KESI, kepala desa. Kemudian KESI melaporkan kepada KUA. Kemudian KUA melaporkan kepada kepolisian dan WH-nya. Jadi yang bertindak langsung bukan seorang tengku, seorang ulama yang telah mengetahui adanya sistem nikah melalui qadhi liar. Yang bertindak langsung nanti pemerintah karena dia yang punya wewenang, punya kekuasaan. Kalau kita masyarakat biasa yang bertindak, terjadilah keributan karena kita tidak mempunyai kekuasaan. Nyolong lakai maaf baju karena na urung sahuno na urungan ampun basaje.
pegah habalem ngam bahasa Indonesia nyo kengkeng bacut wateh hanje lo lumpru bahasa Aceh hanje untu kena ego di Jawa teh hanje di bahasa Indonesia bahasa Jawa itu lo itanya ikutnya ni FK lo pakai itanya Aceh hanje tu lo bahasa Aceh lah bahasa Indonesia anak tu ikut tapi terus tu nyampu yang terjawab pertanyaan yang pertama. Nikah adalah rujuk yang terjadi pada qadhi liar yang berhak membasmikan, yang berhak memerintahkan untuk ditinggalkan adalah umarak. Kita sebagai ulama, kita sebagai masyarakat biasa, apabila kita ketahui melapor kepada Pak Gesi kepada KUA kepada kepolisian dan WH-nya, mereka yang bertindak langsung. Hanam 3 Ururaya dan puasa kepukaru boleh tidak puasa bersamaan, kita tinggal pilih, tinggal ikut. Kita pilih yang relak puasa hanya awal Ururaya so senang. Yang baik baru le orang yang telat baik kepegah kasalah orang yang awal le orang yang kawai baik pegah orang ka telat, karena dasar dalam menetapkan hilal baik untuk puasa Ramadan atau hari raya adalah dasar yang kuat ru'yah, lihat dengan mata kepala sendiri. Nyobim jadi masalah karena ada yang lihat pakai teropong di sana, dipikirnya dari A sampai Z dengan teropong, padahal orang tersebut mengerti yang diibaratkan ru'yah adalah mata telanjang, jangan pakai teropongan ya, nak betul bari ya. Orang itu mengerti hukum, disetel pun disetel nak membuat arah bulan sabit, kemudian dipindahkan teropong dilihat dengan mata kepala langsung, baru dilapor kepada Kementerian Agama, diambil kesimpulan, dinyatakan bahwa adanya ru'yah. Tapi yang kelihatan berbeda di antara kita para ulama mentang mekan ikhtilaf matane yang berlaku undang-undang berbeda masa terbit matahari dan bulan dengan satu daerah sama daerah yang lain bukan melalui penetapan pemerintah. Ada kawan kita di Batam telepon ke kita, dia katakan di sana nampak bulan. Kalau Batam dengan Aceh Selatan berbeda matahari tidak boleh ikut. Tapi apabila keputusan pemerintah sebesar manapun wilayah kekuasaan pemerintah tersebut tidak berlaku yang kalau tidak berlaku kali lah kemah pun aja tidak berlaku istilah mutalib. Jadi untuk kita di masyarakat yang awam yang sanggup kita pagari, kita satukan, jangan sampai terjadi keributan dalam masyarakat. Lebih-lebih dalam kitab fikih kan hanya ru'yah tingkat yang pertama tergantung ru'yah, kemudian di bawah tingkatan ru'yah ada lagi imkan ru'yah. Imkan ru'yah artinya bulan tidak kan ru'yah sekarang diputuskan 3 ke atas derajat bulan leh derajat wati yang imkan berarti tekedi hanadir imkan dir karena boleh beramal di pendapat Muhammad Ramli. Tetapi kalau di bawah 3 derajat sekarang sudah ijma' ahli falak tidak imkan.
berhubung tidak imkan ru'yah, apabila ada yang naik saksi bahwa bulan sudah nampak, yang kesimpulan daripada ahli ilmu falak belum sampai 3 derajat, kesaksiannya ditolak. Nyan ban baju nyonokan nyona yang malim ilmu falak lagi drone maju drone ilung lagi drone karena ilung dengar menangkan langsung lembut ana mengerti yang lagi sebenarnya, sehingga kejadian hari raya Idul Adha saya dengar di Aceh Selatan, Abia Mawardi, hari Sabtu, di Pidia Jaya, Abu Tanjung Bungong, di Payapati, Abu Payapati, hari Sabtu. Saya karena tidak ada ilmu yang sebenarnya, anak Abu Tanjung Bungong berhari raya ke rumah saya di hari kedua. Saya tanya, dasar apa Abu Tanjung berhari raya hari Sabtu? Dia jelaskan karena menurut ilmu hisab bulan sudah ada 3,4 derajat. Berarti saya mengerti beliau dasar imkan ru'yah, walaupun tidak ada kelihatan bulan di tambah seluruh Indonesia, seluruh Indonesia tidak nampak. Jadi menyedasar itu boleh. Saya tunggu jawaban yang salah supaya benar jawabannya. Jawaban yang saya tunggu karena wujud hilal itu salah, karena wujud hilal setengah derajat di atas ufuk sudah wujud. Mereka mengatakan sudah mulai bulan baru, nampak bulan baru, mulai bulan baru. Itu kawan kita di Muhammadiyah yang jauh-jauh sebelum Ramadan, sebelum haji, karena keputusan dasar ilmu hisab, sedangkan kita tidak berpegang kepada hisab, kepada ru'yah ataupun imkan ru'yah. Sabah tu yang memberi jawaban, tapi menurut Don salah, menurut Don nanti usaha ada jawaban kedua. Ada fitwa di masalah haji seluruh dunia wajib ikut ke Mekah. Hana lom na ilme menyodron karena Nabi kelong maju supaya belum pegah dia salah, karena yang wajib ikut ke Makkah dalam suasana bulan Dzulhijjah yang tidak ada di daerah yang lain, yang hana tempat ukuf, yang hana tempat haram jamarah, yang hana tempat tawaf dan sa'i. Yang menyebutnya katruk kudi baik umrah ataupun berhaji harus ikut petunjuk hasil fatwa di Arab Saudi tentang masanya wukuf, masanya hari raya haji, dan masanya tawaf dan melempar jumrah. Adapun kita yang di luar tanah suci Mekah, karena tempat tidak ada, hana Arafah ino, hana jumrah, hana Ka'bah. Yang bagi kita yang di luar tanah suci, ibadat musim haji yang bersangkut dengan masanya, bersangkut dengan namanya ke Tarwiyah, Arafah, Roraya, Tikurubun, nyan lagi draw dayo. Jadi yang belum dapat jawaban yang benar, apakah wajib seluruh dunia di saat Idul Adha ikut seluruhnya zaman dan tempat ibadat ke tanah suci Mekah. Jadi jawaban yang benar, kalau masa berhari raya imkan ru'yah, bukan wujud hilal. Imkan ru'yah 3,4 derajat. Kalau 3 derajat ke bawah tidak imkan ru'yah. Pemerintah telah sepakat 6 negara ASEAN, apabila ada yang naik saksi melihat bulan ki tolak. Yang lemah jawaban balun. Demikian.
Silakan kami lanjutkan. Mohon kepada penanya ditanya langsung ke poin, singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usmaida dari Bakongan. Abu, mohon izin saya bertanya tentang talak sah dan rujuk. Yang pertama, antara si laki-laki dan si perempuan, yang si perempuan meminta untuk dipasah. Si laki-laki dia tidak mau dipasah. Mati hidup dia tidak mau dipasah. Yang perempuan mati hidup dia harus minta pasah. Nah, artinya berkelanjutan si perempuan akan dinikahi oleh laki-laki lain. Satu, yang pertama. Yang kedua, sekarang talak, si laki-laki mentalak si istri. Si laki-laki mentalak istri. Setelah itu berapa bulan kemudian ada tengku, ya dari kaum tengku. Apa tengku apa saya belum tahu. Maka ingin saya tanyakan supaya ada tengku yang apa yang bisa mengatakan bahwa setelah talak 3 sampai sekarang bisa kembali lagi ataupun rujuk kembali. Bagaimana cara hukumnya? Mungkin hanya itu 2 pertanyaan Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasah pada hak masing-masing, baik laki dan istri. Dengan ada ketentuan dalam fikih disebut aib, berarti yang luas banyak punya hak laki-laki, dia talak boleh. Setelah talak boleh rujuk. Apabila istrinya ada aib 5 macam, kalau enggak salah dia boleh pasah. Cuma ada perbedaan antara talak dan pasah. Talak kalau 1, 2 bisa rujuk kembali, kalau 3 tidak bisa rujuk kembali. Apabila tetapi apabila pasah yang terjadi bukan talak, ini tidak ada istilah rujuk. Kembali kepada masalah tadi, yang perempuan ingin pasah sampai kapanpun dia tetap ingin pasah. Yang lelaki tidak ingin pasah sampai kiamat, harus suami istri keduanya. Ini jangan main hakim sendiri, hanya berdua saja di rumah, itu saja ngomongnya. Yang perempuan minta dipasah, yang lelaki tidak mau pasah. Sampai kiamat tidak akan selesai masalah. Ingat, kita ada kantor urusan agama. Kedua-duanya datang ke kantor urusan agama. Ini pun kalau nikahnya di kantor urusan agama. Kalau nikahnya di Cung Balai Giri, ya setelah tentu Balai Giri. Di sana kami Aceh Utara ada istilah kadi nikah liar Tengku Balai Giri. Apakah ada jeruk itu di depan balainya, nggak tahu juga. Tidak akan ditangani oleh KUA apabila nikahnya bukan di KUA. Ini risiko. Kalau nikahnya di KUA, datang siapa yang membuat proposal, perempuan
dia minta pasah datang sana melapor. Pertama tentu dipelajari oleh KUA apakah ada catatan nikah sama KUA. Setelah dipelajari ada berarti hak ditangani oleh KUA. Dipelajarilah penyebab si wanita itu ingin pasah sama suaminya. Kalau penyebab yang dinyatakan oleh istri termasuk dalam sebab-sebab yang aib pada suami, itu boleh KUA langsung mempasahkan. Itu tata caranya. Dan suami tidak boleh berkote lagi. Itu kan istri saya, sudah saya bayar mahalnya, sudah ada anak pinak, saya tidak mau. Itu tidak hak lagi suami apabila KUA menjatuhkan pasah dengan sebab adanya aib. Kemudian masalah talak 3 ini sudah ijma keempat-empat mazhab. Talak 3 satu kali diucapkan jatuhnya 3. Talak 3 setelah jatuh 3 tidak ada jalur untuk rujuk kembali. Bain kubra, sampai-sampai di antara suami istri itu ingin bersatu kembali, jalannya satu-satu adalah si istri harus kawin lagi dengan suami yang lain, bersetubuh dan sebagainya, diceraikan oleh suami yang lain, lalu iddah, baru nikah kembali dengan suami yang pertama. Tidak ada istilah rujuk. Dan kawin yang kedua pun setelah lalu iddah dengan suami yang pertama. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang suci kiradi memberikan mikrofon untuk pertanyaan yang cukup signifikan bahwa yang berbahagianya kamu sangat bangga sekali mempohon Abu dari Aceh Utara. Perkenalkan nama ulun Tuan Zulkarnaini yang berasal dari Majelis Taklim Darussaada di bawah pimpinan Haji Abu Mubarak. Yang ingin bertanyakan di sini Abu, ulun Tuan ke berumah tangga sekitar 20 tahun, wan putra pegawai negeri, yaitu guru SD. Semasa golong awak rumah ulun di pegawai negeri nun mantong kerja serabutan, kerja bangunan pulang murto asai kamu itu meleho yang jelas juga halal ketampung lagi. Jadi program tu awak inang lun kaji ke pegawai negeri. Kebetulan lun anak tunggal dalam keluarga, ayah kau meninggal, mak lebih kurang umur nasi kurang betul. Jadi konyan kena musuh-musuh sebagai kaji pakai timpus di rumah. Oleh karena lun sebagai kepala keluarga pun hanya mentumai untuk minta rezeki. Karena ulun tuan bertimbang rezeki, kain gantau purpose dan pumano. Oleh karenanya ulun dalam keluarga berjikun apakah lahir dan apakah batin. Ulun tuan yang ikut apakah batin, apakah lahir terus terang hanya mencukupi. Pakiban dalam Islam bentukah ulun kerja atau pakiban. Karena ulun menjak kerja pasti urun hala yang urus. Ekdau mentong abu mungkin nasalah. Bak pertanyaan ulun tuan, lelaki berayu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Pemerintah. Terima kasih. Urang inang yang dibutuhkan dari suami ganyan nafkah zahir karena haudi secara biasa tanpa nafkah zahir, sedangkan nafkah batin tergantung adil
na selera kedua-duanya. Tanpa selera suami istri berselera tidak akan jalan. Maka agama hanya wajib kecuali pun impotensi kali pertama tidak sanggup bersetubuh, itu boleh dipasah oleh istri tapi harus melalui hakim. Hanya dua kena rumah. Tetapi untuk kemudiannya dekedi suami tidak sanggup memberi nafkah batin, tidak ada lagi hak pasah oleh istri. Sedangkan nafkah zahir yang tawakuh hidup, tidak bisa hidup seorang manusia tanpa makan, minum dan sebagainya. Kejadian terhadap penanya tadi, dia ingin mengasuh ibunya, tidak sempat mencari nafkah zahir, itu harus kerjasama antara istri dengan suami. Ada satu kesepakatan, dia siap menerima suaminya yang tidak menafkahi dia ataupun tidak siap. Kalau tidak siap, suami nunggu-nunggu saat dia pasah. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara masuk orang yang ketiga dan sebagainya. Ini pun macam saya utarakan tadi, harus melalui KUA. Istri tidak siap menerima suami yang tidak menafkahi dia, lapor ke KUA yang mengambil tindakan. Tidak boleh antara suami dan istri mengambil kebijaksanaan, istri langsung mempasah suami, tidak boleh. Alangkah baik apabila ada kesepakatan, istri mau menerima suaminya yang keodoran untuk mencari nafkah zahir, mungkin bisa kerjasama dalam mencari nafkah untuk kedua-duanya. Demikian. Silakan panitia. Nanya. Tanya orang raja nambang duit anak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abu dan yang mulia gure-gure Bandung yang di sini yang kamu muliakan. Yang singkat mentong Abu dan kemah beritan. Pertanyaan Tuhan yang pertama sekali lembaga dan kamu yaitu Tengku Khairul dari Kota Fajar. Kemudian pertanyaan kamu sangat singkat Abu tentang masalah rujuk, di mana yang kadangkala ketika urungan kena membawa rujuk, redaksi yang digunakan adalah kalimat lebih kurang ka kumuwo ba nikah sot menangki kira. Apakah kalimat yang betul ataupun sebuah kalimat itu Abu ka kupuwo drone darah baru ba nikah yang sot. Dua poh redaksinya apakah memang laginya yang sebenarnya kalimat yang terungkapkan ketika kita hendak berujung zero urunnya. Yang pertama Abu. Yang kedua menyangkut dengan masalah tali yang lagi Abu jelaskan Buno. Memang yang jelas lagi Abu sampaikan, tetapi urutnya praktek di lapangan mantongna pihak-pihak tertentu setelah dilepaskan tali le sigokeun dianggap nyancit sigo tali. Yang kajelas-jelas yang uronyo mantong merajalela di daerah kita nyawaku yang pekibat masuk solusi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rujuk yang diistilahkan dalam bab nikah sebagaimana nikah ikatan antara dua orang yang berlainan, ini yang hanya hubungan mahram diikat dengan nikah. Setelah cerai
berarti ikatan nikah dilepaskan. Saat rujuk mengembalikan wanita yang telah terlepas ikatan nikahnya dengan suaminya kepada nikah semula. Lafaz dalam bahasa Aceh itu terserah, tabinya demikian. Nikah ikatan antara suami istri melalui lafaz ijab kabul. Cerai memutuskan ikatan tersebut. Rujuk mengembalikan si wanita itu kepada nikah, yang jangan kembali ke rumah. Nikah telah putus dengan cerai, dengan talak. Saat rujuk, suami mengatakan lung ko bakah lung. Itu tidak benar. Wa bakah terhadap kembali ke rumah, belum tentu kembali kepada ikatan nikah. Harus ada kalimat yang bisa menjelaskan bahwa suami itu kembali kepada nikah bersama perempuan tersebut. Punah naga lung dengar apakah dua kalimat tersebut sudah sah? Yang saya perhatikan yang kedua itu sudah pasti sah. Lun puo kata kepada nikah lun lom. Kemudian kembali kepada masalah talak 3 yang tadi sudah saya katakan ijma' para ulama keempat-empat mazhabnya talak 3 jatuh 3. Masalah ada orang yang merujukkan istri terhadap suami yang telah menceraikan dengan talak 3, ini di luar ilmu yang kita miliki. Pernah kejadian di Samalanga ada ulama yang merujukkan suami istri yang telah talak 3. Di waktu sidang masih ada almarhumah Bun Tanjungan, saya dengar ulama itu mengatakan an-nikahu marratani. Itu ayat yang digunakan. Di ayat tersebut sebenarnya yang dijelaskan an-nikahu marju'an dalam tafsirnya marratani. Nikah yang boleh rujuk 2 kali, yaitu 1 kali ada kala kali kedua. Kalau sudah 3 kali langsung 3 kali ataupun sudah berulang 3 kali, tidak ada alasan untuk dirujukkan. Kan cukup lucu. Ayat kedua ini kesimpulan yang diambil lain lagi. At-talaku marratani. Kalimat dalam tafsir ditambah marju'an, talak yang bisa rujuk 2 kali. 1 kali 1 talak, kali kedua talak yang lain. Adapun dijatuhkan 3 sekaligus atau telah berulang talak 1, 2, 3, tidak ada jalan untuk dirujukkan kembali. Ini terserah kepada yang merujukkan, di mana dia berbijak. Alasan apa dia merujukkan orang yang telah jatuh talak 3. Dalam kitab Tuhfah ada pendapat yang menyatakan jatuh 2 ataupun jatuh 1 talak 3. Tetapi harus diingat, setelah terjadi ijma' talak 3 jatuh 3, tidak boleh ada yang istinbat hukum, yang mengambil hukum yang berbeda dengan ijma'. Dengan arti kata, apa yang terjadi pendapat selain yang kuat yang telah disepakati oleh ulama madhab di luar madhab. Jadi ifta talak 3 jatuh 1 ataupun 2 di luar madhab yang mu'tabar, tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia perkenalkan diri Tuan Nanggung Tuan Zulfahmi, pimpinan Daya Asyafi Asani di Aceh Jaya. Pertanyaan sambung mentong abu menyangkut menikah. Yang pertama, taruhlah nan si Zaid urang agam, urang inong nan rabuma. Bak jamu-jamu nurul raya piyuk lam skem. Tiba-tiba karena lebulin linyan
kira rumah kagum terus. Olehnya jino dan kanot, kalau merah di mana-mana kampung, besar orang inong ka hamil di luar nikah, olehnya kepenikah lek tungguimu mabu, kepenikah lek tungguimu, yang jid kesabah pertanyaan kamu, apakah nikah itu sah? Itu yang pertama. Yang kedua, kiban hukum mabu, orang penikah di luar nikah, tu hukum mati orangnya. Jadi nyan bentong abu pertanyaan tuan, lelaki maha, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan kurang tadi, kami akhiri untuk pertanyaan langsung. Nanti ada pertanyaan di kertas. Dan kepada Abu kami persilakan untuk menjawab pertanyaan langsung yang terakhir. Terima kasih. Urang inang hamil tanpa nikah, terjadi berpenikah dengan orang yang menghamili dia atau orang lain, hukumnya sah apabila terdapat syarat dan rukun nikah. Nagahan boleh. Ada gahan yang hukum Allah. Hukum Allah lagi datang daripada Allah kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in. Jangan pakai logika. Yang boleh itu yang hitim kan? Kehamil dengan anak tina, dia berkahwin, buh dengan orang agama dina, buh lain sah. Kah hitim boleh itu. Buat haram tapi sah. Dalam agama katanya, dalam hukum fikih banyak perbuatan yang bersifat dengan haram tapi sah. Contoh, orang tu sepatu saat dia mau salat kan mencuri sandal orang lain, merampok sandal orang lain. Ini sandal yang masih dipakai. Nanti sandal yang ada pakai ni kalau bah masjid yang dilap buhai, nanti nyok dilap mantel pakai. Dipakai dia untuk sepatu untuk jatuh wudu, itu hukumnya merampok. Karena kalau kita orang Aceh merampok harus di tempat yang sunyi ada M16 atau AK-47. Definisi merampok dalam kitab fikih menguasai hak orang lain. Itu sandal ada pemiliknya. Kita pakai walau sebentar untuk cuci kaki saat berwudu tetap hukumnya haram. Kita salat sesudah berwudu, salat itu bersifat dengan perbuatan haram yaitu merampok. Tapi apabila syarat dan rukun salat lengkap, sembahyang tetap sah. Itu hanya sebagai perbandingan, sebagai contoh. Si wanita yang hamil dinikahkan dengan lelaki yang menghamili dia ataupun orang lain apabila syarat dan rukun nikah sempurna, nikahnya sah. Tapi ingat, perbuatan tersebut haram, yang menikahkan dosa. Tapi walaupun perbuatannya haram, nikah tetap sah karena bisa bersatu di antara satu perbuatan, ada segi haramnya, ada segi yang tidak haramnya, yaitu lengkap syarat dan rukun, hingga terjadilah di perbuatan tersebut di satu sisi haram, di satu sisi yang lain sah. Cuma ada risikonya. Anak tersebut jika perempuan, suami ibunya yang sekarang bukan ayahnya, banyak hukum yang akan terjadi. Yang pertama, aurat. Anak perempuan tersebut suami istrinya bukan ayahnya, beda aurat dengan ayahnya. Kemudian si anak tersebut saat dia mau nikah, suami ayahnya bukan ayahnya, tidak boleh jadi wali. Tawarus, mati si suami ibunya itu, enggak dapat pusaka untuk anaknya karena bukan ayahnya.
banyak lagi hukum-hukum yang tidak sama dengan ayah kandungnya terhadap suami ayahnya. Maka ada satu kebiasaan para ulama yang dulu-dulu untuk menutup malu, bukan kemaluan, untuk menutup aib, menutup malu dinikahkan setelah hamil, baik dengan laki-laki yang menghamili dia ataupun lain, tapi diamanahkan. Ini yang kadang-kadang sekarang tidak terjadi. Dipanggil orang-orang tua kampung, diamanahkan. Boleh kita katakan amanah beruntun. Artinya yang menerima amanah ada 4 orang. Saat orang ini sakit, meninggal, harus diturunkan amanah tersebut kepada orang yang lain, bahwa ini anak dalam kandungan, bukan anak si suami. Sehingga tidak terjadilah hal-hal yang kita bicarakan tadi, tidak bisa jadi wali, tidak mendapat pusaka dan sebagainya. Itu praktek para abu-abu kita yang terdahulu. Sekarang kita di lapangan tidak tahu, kalau masih berarti yang hukumnya haram tetap haram, tapi hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Abu atas jawaban-jawaban yang telah sampaikan. Saya tidak menunggu panitia moderator mereka pertanyaan yang sudah masuk, kita minta kepada pimpinan zikir untuk melantunkan salawatnya. Setelah itu nanti baru kita sambung pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterima. Kami persilakan. Dino tergabung di dalam pertanyaan yang coba kamu panitia. Yang pertama dari anggota Majelis Taklim Perempuan Darussaadah Kota Pacar. Seorang istri yang tidak pernah masuk majelis apapun ataupun dalam persatuan apapun, cuma di rumah saja mengurus suami dan anak-anak. Setiap pagi apabila suami pergi keluar rumah ataupun bekerja, selalu mencium tangan suami pergi dan pulang. Termasuk kategori apa istri itu? Tolong Abu untuk menjawab. Kemudian yang kedua, perkara apa saja yang menjatuhkan talak? Mohon penjelasan Abu. Yang ketiga, apa hak istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri? Satu kalian kita sambung balik. Kami mohon kepada Abu untuk memberi penjelasan. Terima kasih. Istri yang tidak belajar, cuma khidmat terhadap suaminya saja, ini perlu dipertanyakan. Istri itu di mana diambil oleh suami? Baru Cilimang, baru Bupi. Kalau istri sudah duluan belajar, tentu tidak perlu belajar lagi di rumah, lebih-lebih sama suami. Istilah belajar sama suami itu hal yang mustahil. Jarang istri ada kesempatan untuk belajar sama suaminya. Jawaban pada Anda masing-masing. Kerja apa dengan istri di rumah? Lebih-lebih di saat dalam kamar pintu terkunci. Nah, yang lalu kita menyainang ulun tak pernah hidup damang kita berkenan hai timunglau. Jadi kalau suaminya belum pernah kalau istrinya belum pernah belajar agama, itu wajib
terhadap suami untuk diajari kalau yang fardu ain. Jadi kan sudah kita bahas ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, ada yang tingkatannya fardu ain untuk belajar. Ini apabila si perempuan sudah nikah dengan seorang laki-laki, tugas suaminya untuk mengajar. Apabila suaminya tidak sanggup mengajar hana ilmu, mungkin dicari perempuan yang lain, jangan yang laki-laki. Nanti laki-laki itu bisa mengganti suaminya, bukan di bidang mengajar saja, lain-lain lagi nanti. Jadi ribut. Cari perempuan yang sanggup mengajari istrinya. Kalau ada yang tanpa pamrih, yang free, alhamdulillah, hanya perlu digaji, minta gaji, wajib digaji oleh suami. Apabila kedua-duanya tidak ada, suami tidak sanggup mengajar, ada kelas sanggup, tidak ada waktu, dia pagi hari keluar mencari nafkah, pulang pukul 10 malam, suami pulang, istri sudah ngorok tidur. Wajib diberi izin suami keluar rumah untuk mencari ilmu pengetahuan yang wajib, walaupun sampai musafir jauh di luar batas kampungnya. Karena musafir untuk mencari ilmu yang wajib, hukumnya wajib, hukumnya fardhu ain tanpa diikuti oleh mahram. Kalau musafir yang bukan fardhu ain, haram seorang istri keluar batas kampungnya atau batas kecamatannya tanpa diiringi oleh suami atau mahram. Kalau untuk mencari ilmu fardhu ain wajib dan tidak berdosa. Dengan ketentuan suami tidak sanggup, adakala sanggup tidak ada waktu dan tidak ada perempuan lain yang siap didatangkan ke rumah. Yang kedua, perkara talak. Apa-apa saja perkataan yang menjatuhkan talak. Talak ada yang sareh, mana sareh satu kalimat yang diucapkan yang tidak kemungkinan diterjemahkan kepada mana yang lain, seperti talak, cerai, pasah. Ini kalau kalimat talak, cerai dan pasah itu sareh, jelas, gamblang untuk menjatuhkan talak. Ada yang kinayah, lafaz kinayah yang kemungkinan dua makna. Untuk talak pun kemungkinan, untuk selain talak pun kemungkinan. Umpama kamu pulang saja ke ibu bapamu, kayu awo mamai, itu boleh jadi pulang kepada ibu bapa karena kita menceraikan dia. Boleh jadi pulang ke ibu bapa sementara kita tidak di rumah, mau bepergian seorangan istri di rumah kan tidak baik, itu kinayah. Jadi kalau kinayah, kalimat yang kemungkinan dua makna, harus ada niat istri, harus ada niat suami menjatuhkan talak, itu baru jatuh. Kalau sareh, aku ceraikan, aku talak akan kamu, tidak perlu kepada kalimat niat. Tentang hak istri dan suami itu banyak sekali, saya belum bisa hafal. Jadi itu dalam
dalam kitab ya Waqid wal Jawahir, hak-hak suami dan istri yang sangat banyak. Demikian. Selamat datang kita sampaikan kepada Alia. Kemudian untuk pertanyaan yang seterusnya, yaitu ciri-ciri istri durhaka menurut Islam dan istri salehah kiban gure menurut Islam. Kamu kira pertanyaannya akan terjawab dengan pertanyaan segala maka memandangannya menteng. Kemudian pertanyaan lo yang tamong, ukuran mana kekurangan salah satu dari pasangan suami istri yang dapat dimaklumi agar kita sabar di dalam hidup berumah tangga. Kemudian seterusnya, seorang suami sering mengatakan menyesal menikah denganmu. Apakah kata-kata tersebut jatuh talak ataupun tidak? Yang dua-duanya kami selanjutnya sampaikan di tentang masalah takaran yang harus sampaikan di Yang terakhir, masalah yang terjadi di Trumon dan Bakongan, masalah timbangan Abu. Nah, ram-ram sawit yang gaduh angka ganjil. Misalnya kilo ji hanya 20 sen yang nali. Padahal barang yang tamanya ji tetap namanya 20 sen atau 20 tapi memakai timbangan genap. Jadi timbangan ganjil, angka ganjil yang gaduhnya beriba apa halal? Yang pertanyaan masyarakat Trumon Bakongan Abu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ayo, yang pertama timbang istri ukuran mana yang disabal di salah dua pasangan dubna ukuran yang tidak terpenuh jauh. Ukuran mana istri yang suaminya sanggup bersabar? Terserah suaminya. Nggak sanggup sabar ya cari yang lain. Kan banyak yang lain di luar sana. Tergantung suaminya. Sebatas dia sanggup bersabar, walaupun dia berakhlak yang tidak baik, ya sabar saja lebih baik daripada cari yang lain, butuhkan uang, mahar, nafkah lain dan sebagainya. Kemudian suami mengatakan kepada istrinya, saya menyesal nikah dengan kamu. Itu tidak termasuk dalam kalimat cerai, dalam kalimat talak, tetap masih dalam keadaan nikah kedua-duanya. Kemudian masalah kilo, yang genap yang diperhitungkan, yang ganjil dihapuskan. Ini tidak ada dalam istilah kilo-kiloan. Kan kilo, yang istilah kilo itu kan seberapa saja adanya, baik genap ataupun ganjil. Berarti takdir terjadi yang demikian itu tipuan, hak orang lain. Yang 1 kilo, 3 kilo karena ganjil tidak dihitungkan, itu hak orang lain. Memakan hak orang lain hukumnya haram. Yang pertanyaan terakhir yang ditampung melalui tulisan, di samping nikah dengan wali khas, ada juga nikah dengan wali hakim, ada juga melalui tahkim. Bagaimana ketentuan tahkim itu, Abu?
Yang pertanyaan yang terakhir tulisan Abu. Kami mohon Datuk untuk menjawab. Nikah melalui wali ini saya rasa sama-sama maklum, karena wali yang utama sekali yang paling dekat dengan calon saudara baru adalah ayah dan nenek. Kemudian ada wali yang abad, paman, adik abang. Apabila wali-wali tersebut dari pihak nasab tidak ada satu orang pun, yang dekat tidak ada, yang jauh tidak ada, berpindah kepada wali am. Itu tadi wali khas, sekarang wali am. Dalam hal ini hakim. Tetapi saya pernah bertanya kepada kepala kantor urusan agama, apakah saudara-saudara pernah mendapat tauliyah dari hakim syariah untuk menjadi wali hakim? Mereka jawab semuanya ada. Berarti sekarang kita tidak perlu ke kabupaten apabila sangat perlu kepada wali am. Contohnya tadi anak zina hasil dari belum nikah antara si laki-laki dan si perempuan telah duluan hamil. Itu wali nasab tidak ada karena tidak ada ayah kandungnya. Otomatis di saat ayah kandungnya tidak ada, pamannya, adik ayah, adik abang tidak ada, berpindah kepada wali am yaitu KUA. Tahkim ini satu masalah yang rumit. Syarat baru boleh tahkim, mana tahkim menyerahkan hukum antara seorang laki dan perempuan untuk nikah kepada seorang yang dianggap sah dan mengerti tata cara nikah. Syaratnya yang pertama sekali tidak ada KUA di tempat tersebut. Hana kepala kantor urusan agama, wali khas pihana, agaknya harus bertindak wali am, tetapi tidak ada di tempat tersebut. Dia bersama-sama antara calon suami dan calon istri menyerahkan hukum nikahnya kepada yang bukan KUA. Tetapi apabila KUA masih ada, tidak boleh tahkim. Yang sering terjadi dalam masyarakat, KUA na tahkim. Yang lucu lah, KUA dia punya hak menjadi wali am, disuruh tahkim sama calon saudara baru dan calon lindu. Berarti KUA bangai. Ganyan punya hak untuk jadi wali hakim, perlu apa tahkim lagi? Yang pernah terjadi di hadapan kamu, kakak kamu mencukai-cukai, keng-keng maju, rumah gaji mentang buat, tapi tidak mengarah kepada tidak sah. Tahkim le KUA, tahkim le KUA tidak mengarah kepada tidak sah, tetapi kena sia-sia saja tahkim karena dia punya hak sebagai wali am untuk apa tahkim. Yang kedua, wali am ada KUA, tetapi dia meminta kepada calon lindu uang yang memberatkan calon lindu. Calon lindu 1 juta sanggup dia bayar untuk kepada yang menjadi wali hakim, diminta 2 juta. Itu sudah bisa berpindah kepada tahkim. Tetapi apabila calon lindu sanggup dia membayar uang yang diminta oleh wali tahkim, udah kena wali hakim kan, orang yang mentahkimkan sanggup dibayar, tidak boleh berpindah kepada tahkim. Wajib dia bayar kepada KUA seberapa yang dia minta, karena dia sanggup, belum boleh berpindah kepada tahkim. Biasa disepelekan. Dan ada waktu syarat
nikah yang melalui KUA yang tidak ada wali nasab di tempat. Wali nasab tidak ada di tempat, punya bahasa Aceh takkan dipuplung kan. Calon dara baru ipuplung le calon linto kepada satu tempat yang hinan hana wali nasab. Gepenikah di wali hakim KUA. Yang nasab syarat yang terselubung be'ai bubut itu puana. Kafaah masih wajib. Nampung kafaah sekufu bercocok antara sifat wali dara baru dengan linto. Umpamanya calon linto anak tengku utuh, nyautuh yang kau utuh tak kengon, urung buka rumah. Yang dara baru pi utuh buat akan utuh. Tengku begitu. Calon linto anak utuh, calon dara baru anak tengku. Hang gedeng tengku yang puan inang tidak mau menerima calon suami anaknya karena tukang dibawa lari jauhnya 2 marhalah. Di sana dinikahkan oleh wali am karena wali nasab KDU berpindah kepada wali am yaitu KUA. Itu ada syarat. Sekiranya wali khas tidak mau menerima calon mantunya karena tidak sekufu, tu Pak Kati yang lain kuno karena KDO berpenikah dengan suami yang tidak sekufu tidak sah. Karena kafaah itu bukan hak si perempuan saja, sama hak antara wali dan calon dara baru. Si perempuan siap menggugurkan haknya, mau menerima calon suaminya utuh, tapi ayahnya tidak mau, tidak sah nikah. Nyo hal yang tidak jelas biasanya sama KUA, karena KUA bukan alumni daya. Nyo diain anak kedantura. Maka apa cita-cita almarhum Abun Dimudi ke depan payah tak fikir KUA nyan alumni daya nyan kibang ke menikah anak nikah dan anak itu pun yang nak ke buat itu demikian. Agak lari namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Abuya Syekh Mawardi, Abuya Syekh Walid Hasanon Basri, Budi Lentuan, bapak-bapak ibu sekalian. Nyo lon kon bahasa Aceh bertanya, tapi karena sini adalah kita menjemuk. Ada dari Sikil, ada dari Salam, dan tidak paham dengan bahasa Aceh. Maka saya bertanya ini ya Bu. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Ini tren sekarang ini. Bagaimana hukumnya kita melakukan umrah tapi kita ambil duitnya dari bank? Satu. Yang kedua, kita umrah juga tapi kita bikin julo-julo, begitu kita menang langsung kita umrah. Bagaimana hukum kedua-duanya itu? Itu saja Bu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nampak, sekarang kan lagi. Abu itu kan. Terima kasih. Umrah pakai kredit itu masih samar-samar definisinya. Maka pakai
bank mengutang sama bank store untuk travel berangkat umrah, bayar cicilan nyoleknya umrah kredit harus dibahas dulu kreditnya itu kemana masuk. Kita berutang di bank 32 juta store untuk biaya umrah, langsung berangkat umrah. Masalah dengan bank bayar cicilan. Kalau kredit yang melalui bank konvensional dan ada akad di situ, berutang 32 juta, bayarnya 35 riba. Hukum berangkat umrah dengan uang yang haram sama dengan pakai silap untuk salat tadi, pakai sandal milik orang untuk salat. Perbuatan kita haram, membayar bunga kredit kepada orang yang lain yang diharamkan dalam agama karena riba. Umrah kita apabila lengkap syarat dan rukunnya sah. Nah kredit yang kan riba yang menyonakah lah masalah aku yang itu ambo mau dibahas banyak masalah nanti. Ini kan ada kita dengar bank syariah, apakah benar? Karena masih dengar-dengar syariahnya belum syariah, menteng syariah, cari makan dan bayaran lebih mahal daripada konvensional. Tahu tu? Yang kedua, juluh-juluh. Kita tidak punya uang yang cukup, tapi tajuluh penggok. Hanya ke penggok yang bukan kribe apa, na tidur apa, na lepro dua draw tajuluh ke kedanya ilai, ada tariknya. Jadi ada ulama yang mengatakan juluh-juluh itu judi. Karena orang yang mendapat kali pertama senang, yang 31 orang lain susah. Jadi keuntungan kita yang akibat menyusahkan orang lain dihukumkan kepada riba. Yang kata tega cuma dok minta pengkedro putih jak selesai masalah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya jawaban Abu tadi, berarti untuk acara pengajian kita sudahi untuk hari ini, dan terima kasih kepada Abu. Selanjutnya kami serahkan kepada MC Kepala Protokol. Jujur Arisan. Tapi Abu ngerti kok tadi. Apa? Doa apa MC? Terima kasih kami ucapkan kepada Abu yang telah menyampaikan tausiah dan materi pengajian pada siang yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh yang mulia tadi bermanfaat kepada kita semua. Baiklah, acara terakhir yang kelima, Samadiyah khusus kepada almarhum Walid Tengku Syekh Haji Marhaban bin Tengku Syekh Haji Adnan Mahmud beserta keluarga yang dipimpin oleh yang mulia Abuya Syekh Haji Muhammad Tiwani, pimpinan Daerah Salam Al-Waliyah Labuan Haji. Kepada Abuya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu-abu, tengku-tengku, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada saat ini kami memperingati
hari wafatnya saudara atau Abu Tanyo Haji Marhaban yang Haji Adnan. Marilah kita membaca Samadiyah. Mudah-mudahan berkat Samadiyahnya semoga beliau yang punya dosa-dosanya oleh Allah, lapangkan kuburnya, diterima amalnya oleh Allah, dan bagi keluarga yang tinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Tanyo mengingatkan pertama, Tanyo hadiahkan pahala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Kemudian Tanyo mengingatkan kepada abu-abu Tanyo, Abu Adnan, Abu Yalan, abu-abu yang lain, barangkali yang bisa kita sebutkan satu persatu. Karena juga abu-abu yang telah berpulang ke rahmatullah, juga demikian hendaknya lapangkan kuburnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tersurat di sini, pertama kepada Abu Syekh Marhaban, Abu Cucut Mardian binti Teguh Usman, Tengku Haji Adnan binti Tengku Mahmud, Haji Hasan binti Teguh Ali, dan pada keluarga yang lain. Juga tak lupa tentu pada diri Tanyo sendiri, pada kunci Tanyo, pada ayah dan ibu Tanyo, pada guru-guru Tanyo Bandung, pada seluruh umat Islam yang ada dan di tempat Tanyo Bandung. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم وقبول علينا بواسع رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إلهي أنت مقصودي إلهنا أنت مقصودنا وضعف مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله كما ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا
وأمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا ولمن أحب وأحسن إلينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغفره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر وفتناته واجعلنا الجنة مثواه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم